I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Menulis. All will be Apa yang harus saya okay. tulis? I move on each and Saya every ingin video 1 day. jam ini The membuat past saya is berhasil where it stays. dimonetisasi Way oleh back a YouTube. year ago. I've Menulis changed for the kenapa saya tidak better bisa this berhenti dari time. YouTube. I thought Harapan I besar would apa yang saya never punya? be fine. Haruskah saya bagikan? I strive just Saya to ingin tahu say I'm apa yang saya lihat alright. ini, And apa for yang the saya first time rasa in a saat long ini. time I'm alright. I've seen a Ingin lot mengetahui of kebenarannya, change, benar been through ataukah a tidak lot yang of saya lakukan saat ini. Some things are not the Gimana same cara saya as they mendapatkan were a pengetahuan year khusus ago. tentang keberhasilan But all monetisasi? will be okay. Seandainya saya I move punya on each pengetahuan and khusus every day. itu semaksimal The past mungkin. is where it stays. Dengan mencoba Way back sendiri, a year ago. saya sudah setahun bereksplor ke sana kemari, kan, bereksplor tentang YouTube agar berhasil monetisasi, tapi belum berhasil juga. Kenapa bisa sangat susah? Gimana caranya agar mudah? Yang aku sadari bahwa aku adalah penyuka motivasi, tapi aku belum berhasil menggapai penonton yang menyukaiku. Padahal aku tipe analisis motivasi tingkat tinggi. Contoh nih, yang bisa aku analisis. Ada target yang sering kita lupakan, yang sering orang-orang lupakan, yaitu target selesai bertindak. I've seen a lot of change. Selesai bertindak, ada 2 kata ya, itu kan, selesai dan bertindak. Jadi 2 kata ini yang harus aku analisis. Kita analisis kata bertindaknya dulu. Bertindak, kata lainnya itu action, berbuat. Intinya imbuhan, adanya imbuhan ber. Kan? Artinya kalau kita berniat itu juga termasuk tindakan ya kan. Jadi mulailah dengan tindakan pertamanya itu ialah berniat. Pejamkan mata kita lalu mulai berniat. Oke. Artinya kamu sudah selesai melakukan satu tindakan, apa itu berniat. Lalu apakah ada tindakan lain yang ikut menyusul setelah kamu selesai berniat? Setelah kamu selesai mengerjakan satu tindakan, kalau saya sih saat ini menyusul tindakan lainnya, yaitu nggak berhenti untuk menulis, ya kan? Ini saya sedang menulis. Yang saya bacakan, yang saya voicekan ini, yang saya bacakan ini adalah hasil tulisan saya, ya kan? Itu berarti saya sudah selesai melakukan satu tindakan, yaitu menulis. Yang nanti bisa saya jadikan sebagai konten untuk YouTube untuk konten 1 jamku, ya kan? Saya akan membuat konten YouTube 1 jam, ya kan, versi hasil tulisan. Kemudian saya putuskan akan sering buat video panjang dengan cara menulis. Itu cara mudah bagi saya untuk saat ini, cara mudah bagi saya untuk membuat konten. Lagian saya juga belum pernah mencobanya, ya kan. Seharusnya bisa membuat banyak view karena ini adalah video panjang, ya kan. Selanjutnya yang harus saya lakukan itu adalah belajar SEO untuk menciptakan judul yang SEO friendly, ya kan. Lalu saya harus evaluasi sering-sering apakah saya masih dengan target yang sama, yaitu membuat 1 jam video, atau sudah semakin mengecil atau mengerucut, semakin detail. Sudah semakin detail target saya karena sudah melakukan action yang sebelumnya. Oke, setelah saya memikirkannya, ternyata saya sudah punya target baru, ya kan. Jadi makanya tadi penting untuk mengevaluasi target. Saya sudah punya target baru, yakni selesai menulis sebanyak 7.500 kata, itu target barunya, agar bisa menghasilkan video berdurasi 1 jam. Baiklah, mari kita tekan tombol turbo lagi. Kalian bakal sering-sering dengar yang namanya tombol turbo. Apa itu?
disitulah saya mulai bertanya, tindakan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai target, yaitu menghasilkan video berdurasi 1 jam dengan cara menulis sebanyak 7.500 kata. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menulis sebanyak 7.500 kata? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Yang pertama kali, seperti yang di atas tadi, berniat. Kan itu yang paling mudah. Oke, selesai berniat, terbesit kalau saya akan menulis terus sampai esok pagi. Oke. Kemudian ini saya masih menulis loh. Tiba-tiba saya juga terbesit, ya kan, untuk mengajak teman-teman berkenalan, oke? Karena sebelumnya kita sudah terlalu serius, mari kita berkenalan dahulu. Saya harus panggil apa ya untuk penonton tercinta? Mini power, big power, atau power kece? Power kece aja lah ya. Jadi penontonku yang power kece, penonton power keceku, kayaknya untuk menghasilkan 7.200 kata, saya disuruh memperkenalkan diri saya. Baiklah, tidak masalah. Nama saya Raisa Fatia. Untuk saat ini nggak tahu ya kapan saya ada keberanian untuk membuat video dengan menampakkan wajah. Kan jadi video-video saya saat ini tidak menampakkan wajah. Entah apa yang saya takutkan, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Yang pasti satu hal, yaitu mungkin karena sudah tidak cantik lagi, ya kan, sudah merasa tidak cantik lagi, atau mungkin emang iya sudah gemuk, ya kan. Intinya ada alasan. Kemudian apa yang harus kuberitahu ya agar kalian gak bosen dengan videoku ini? Oke, sepertinya aku sudah punya target baru lagi nih, yakni aku akan menulis perkenalan diriku yang menarik. Baiklah, tindakan 1 seperti biasa itu berniat, memejamkan mataku. Oke, nama sudah ya, Resa tadi. Kemudian tentu kalian tahu itu nama cewek apa nama cowok? Nama cewek, ya kan. Saya asal Aceh, cewek Aceh, tidak single, sudah punya anak pastinya, dan dulu waktu masih muda, SMA lah kira-kira, masih punya sifat aneh, ya kan. Dijuluki si aneh ya, teraneh, orang teraneh, punya nama sebutan istimewa. Unik nggak nama sebutan istimewa? Kemudian punya kosakata bob sekali, punya ejekan dari teman-teman, tekan tombol turbomu. Karena aku sering bermain dengan tombol turbo seperti yang barusan aku sebutkan. Karena saking aku menyukai sebuah buku motivasi yang dibuat oleh Maui Askedom, yang ditulis oleh Maui Askedom, yang berbicara tentang The God. Kemudian di The God itu dia juga membahas tentang tombol power, tombol turbo, tekan tombol turbomu. Bukunya unik, aku asyik deh bereksperimen di dalam kepalaku ini, dan itu awal mulanya aku jadi pemikir banget, ya kan. Karena buku itu aku menjadi aneh kepalaku, jadi nggak bisa berhenti berpikir, tidak bisa berhenti menganalisa, nggak tahu kemana lagi terisi bukunya kecil, dia berbahasa Indonesia. Jujur aku ingin memegangnya lagi, ingin melihat covernya. Bagi yang punya boleh di-share mungkin. Gimana? Apakah tadi itu termasuk perkenalan yang menarik dariku? Menarik pastinya lah ya. Ini asli tulisan yang mengalir dari apa yang terbesit di kepalaku. Ya kan, aku menulis berdasarkan apa yang terbesit di kepala. Tanpa sadar aku telah menulis 500 kata. Jadi tentu masih 7.000 kata lagi. Waduh, tidak efektif ya. Hebat mereka yang bisa bikin konten 2 jam dari bermain game. Sayangnya aku gak suka main game. Sedihnya,
banyak deh sedihnya jadinya. Nggak bisa monetisasi, nggak bisa cepat monetisasi, nggak bisa dapat banyak duit. Apakah aku tidak ditakdirkan mendapatkan penghasilan dari YouTube? Ketahuan deh ya kenapa aku pantang menyerah dari YouTube. Berharap ini konten banyak view, banyak jam tayang, lalu ditonton oleh reviewer YouTube. Ya, video 1 jam dari hasil menulisku ini berharap bisa banyak view, banyak jam tayang, lalu ditonton oleh viewer YouTube, lalu disetujui monetisasinya. Yang mana tahu ya kan? Dan tiba-tiba aku malah mikir setelah jadi tulisan panjang, nanti untuk kontennya harus kubuat mind mappingnya lagi. Keluar dari jalur berarti ini ya. Berarti aku sudah keluar dari target yang sebelumnya. Tidak lagi ke target menulis 7.000 kata sepertinya nih. Oke, mari kita evaluasi target. Padahal saat ini kamu belum dalam target yaitu membuat video, tapi hanya target menulis 7.000 kata. Dan ternyata saya sudah menulis 600 kata loh teman-teman. Dan kayaknya saya akan bikin nanti video yang judulnya begini. Tantangan menulis dengan bahasa sendiri sebanyak 7.000 kata untuk hasilkan video berdurasi 1 jam menggunakan suara AI. Apa bacanya? AI ya? Intelligent to AI. Apa pokoknya itu. Mantap kan judulnya? Oke, alhamdulillah sudah ketemu judul. Sayangnya aku nggak tahu dari jam berapa tadi aku nulis. Sepertinya 7:30 atau bukan 7:30 dan sekarang sudah jam 9. Artinya untuk 700 kata itu butuh 1,5 jam. Berarti kalau 7.000 kata aku harus buat selama 10 jam. Aduh, luar biasa sekali. Baiklah, tadi perkenalan sudah selesai. Tiba-tiba udah membahas apa yang saya bahas. Aku harus kembalikan lagi targetku menjadi membuat tulisan sebanyak 7.000 kata. Oke, itu target. Aku masih tetap itu ya. Baiklah, seperti biasa tindakan pertama apa itu? Berniat. Tapi kayaknya aku sudah berhasil membuat konten 10 menit dari 700 kataku ini. Dan harus kuhargai, kuakui, aku sudah berhasil kecil. Ada keberhasilan kecil. Selamat Raisa. Oke, kita lanjutkan ya. Siap. Lanjut dong. Maaf, aku harus evaluasi target lagi karena sekarang mana tahu ya kan, aku punya target baru lagi seperti kejadian yang tadi. Dan ternyata iya, target baruku adalah menghasilkan tulisan untuk bahan konten 10 menitku. Ya kan? Menghasilkan tulisan untuk bahan konten 10 menitku yang kedua. 10 menit yang kedua. Gak sabar untuk menuju 10 menit yang kelima. Artinya sudah 50 menit. Dan gak sulit ternyata ya kan. Kira-kira kalau aku rekaman ini nanti, rekaman teks ini pasti banyak yang berubah ya kan. Pasti aku ngomong hal baru, topik baru. Jadi tentunya jadi durasi videonya jadi lebih panjang ya kan. Bingung bagusnya buat rekaman dengan suara sendiri atau AI ya. Saat itu aku berpikir pakai rekaman AI aja sih. Ya karena kan tadi judulnya yang aku buat judul tadi, tantangan menulis 7.000 kata untuk membuat video 1 jam dengan suara AI. Tapi faktanya aku lebih suka merekam ternyata. Karena kan tulisannya amburadul nih. Jadi bagus direkam. Nggak apa ya, jadi judulnya nanti kita ubah dengan tulisan sendiri dan suara sendiri. Berharap dengan menulis ini aku bahagia. Berharap dengan tantangan menulis ini aku menjadi kurus. Apa selanjutnya kita bahas ya? Apa kita bahas masalah langsing saja? Langsing. Siapa yang nggak pengen? Tentu ada. Pasti ada yang nggak pengen langsing.
Ya tentu ada dong mereka yang sudah langsing. Apa kita sebaiknya ecek-ecek langsing saja ya? Gimana caranya biar bisa ecek-ecek langsing? Atau pingin gemuk aja sekalian? Kira-kira jika video ini sudah jadi nanti aku akan sering menontonnya enggak ya? Yang pasti akan kutaruh nanti video ini di beranda YouTubeku, ya kan? Lelah, aku sudah lelah menulis teman. Baiklah kita hitung lagi sudah dapat berapa menit ini. Wah, ternyata belum 10 menit. Teman, ini saya sudah berhenti nulis dari jam 10 malam kemarin sampai jam 12 siang hari ini karena ada tugas yang harus saya kerjakan sebagai peserta Latsar CPNS. Selesai tugas tiba-tiba ya akhirnya pengen lanjut nulis lagi. Padahal itu semalam banyak yang terbesit ide untuk hal-hal yang ingin kutuliskan. Tapi karena nggak langsung kucatat paginya, udah banyak yang lupa deh. Ya kira-kira nanti pasti bakal ingat ya faktanya, karena sebelumnya saya kira itu nanti kita pasti bakal ingat kan apa yang kita catat ya kan, faktanya tidak teman. Jadi satu pengalaman bagiku bahwa jika apa yang terbesit itu sebaiknya langsung kita catat. Oh ya, ini kebetulan ada yang teringat. Baiklah kita mulai dengan apa yang terbesit semalam. Pertama dimulai dengan sedikit unsur motivasi ya, bahwa ketika kita tidak semangat, ketika kita sedang down, minta bantuanlah kepada orang yang terdekat di sekitar kita. Kenapa? Yang untuk memotivasi kita, untuk menasihati kita. Lalu kemudian apa yang pentingnya tahu? Kita dengarkan motivasinya. Kita lihat cara pandangnya, pendapatnya. Untuk apa? Untuk kita ambil jadi cara pandang kita. Jadi ketika malas datang menghampiri kita, ketika kita nggak semangat, ya kita nggak perlu tuh ubah cara pandang kita, ya kan, ribet. Jadi ambil saja cara pandang mereka yang menurut kamu baik. Contoh ketika aku nih nggak semangat menulis, kan? Contoh ketika aku nggak semangat nulis bukti di kartu sholat anakku, lagi yang semangat nih anakku minta agar dia sudah sholat nih 4 waktu, Umi tulislah di kartu sholatnya, tapi aku nggak semangat. Lalu ia menyemangatinya, mama ya semangat nah mama. Nah, ya lalu kamu ambil cara pandang anakmu itu, dan hasilnya langsung jadi semangat. Coba deh, gimana sih nggak motivasinya? Hal yang kedua yang kupikirkan semalam ialah aku akan berbagi hasil analisisku untuk buku yang kusuka. Dan versi analisisku itu ialah 2 kata minimal. Tidak bisa 2 kata naik jadi 3 kata, hingga seterusnya. Jadi nggak ada alasan bagiku, nggak ada bahan untuk buat konten. Tugasku hanya menulis hasil analisis untuk beberapa kata yang ada di sebuah buku. Untuk kapan mulainya? Ya jangan sekarang deh, karena sepertinya ada hal lain yang ingin kutuliskan untuk saat ini. Jadi untuk saat ini aku ingin beritahukan bahwa aku sudah menulis untuk 11 menit kontenku versi AI ya teman, karena aku udah kepikiran gimana cara uploadnya. Takutnya nanti jangan udah nulisnya banyak, waktu uploadnya jadi jelek ya kan, percuma. Jadi sepertinya aku beralih target. Aku akan lanjut ke proses rekaman ya kan, nanti aku lanjut nulis lagi kemudian rekam lagi, jadi rekam setengah-setengah, nulisnya setengah-setengah, intinya tetap agar 1 jam ya kan. Oh ya, aku juga ingin menulis sedikit hal yang aku ingat semalam, bahwa aku juga akan berbagi ilmu tentang SEO ya, sambil aku belajar sendiri ilmu SEO-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk agar konten 1 jamku ini bisa banyak view-nya. Aku baru saja siap rekaman suara
dan hasilnya itu 20 detik loh. Bayangin kalau menggunakan AI, ya pokoknya itu pastikan 10 detik, tapi dengan suara sendiri hasilnya itu jadi 20 detik. Berarti aku butuh 40 detik lagi untuk menjadikan konten 1 jam. Aku ingin share pengalaman aku menantang diri dengan menulis 7.000 kata ini. Biarpun saat ini baru selesai 1.000 kata sih, pengalamannya itu pertama lelah batin, ya kan, yang menyebabkan akhirnya juga lelah fisik. Dan lelah fisiknya itu kayak nggak habis-habis gitu. Nggak tahu lah ini baik atau tidak. Tapi jujur, ini seru loh merekam suara untuk tulisan kita sendiri, seru banget. Jadi kita merangkum semua pengetahuan kita, ya kan, di situ kan 7.000 kata itu kita semua merangkum pengetahuan kita, dan kita bisa menciptakan banyak konten YouTube dari tulisan kita tersebut. Banyak judul yang bisa kita ciptakan. Dengan tulisan 1 jam, dengan tulisan yang berjumlah 7.000 kata, tentu banyak konten yang bisa dihasilkan. Itu yang saya baru dapatkan hari ini, pengetahuan yang saya baru dapatkan yang membuat saya menjadi semangat nge-YouTube. Kemudian saya juga berharap semoga diriku tidak akan down ketika video ini sedikit, ya kan. Aku harus bisa memotivasi diriku sendiri biarpun videonya sedikit. Kan aku pinter, mahir berbicara pada diri sendiri. Oh ya, tahu nggak tiba-tiba kepikiran apa? Aku harus hilangin lelah ini dulu. Itu target baruku. Sepertinya emang tidak efisien untuk buat video 1 jam. Tiba-tiba terbesit seperti itu. Kenapa? Ya karena aku tertekan batin. Dan apa untungnya jika aku buat video yang durasinya 1 jam itu, coba. Apa untungnya? Ya, apa ya? Belum bisa jawab. Baiklah, sepertinya target baruku untuk saat ini adalah gimana caranya hilangin lelah batin atau fisik ini. Gimana mau mulai nulis lagi ketika lelah batin dan fisik ini masih ada dalam diriku. Baiklah, kita mulai dengan target baru tersebut, yaitu menghilangkan lelah batin dan fisik. Lalu, apa yang menjadi pertanyaan turbonya? Tindakan apa yang bisa kulakukan? Pertama, berniat. Pejamkan mata, lalu tarik nafas panjang mungkin, lalu tegakkan punggung. Ya, oke, sudah sedikit fresh, ya kan? Udah fresh dari lelah batin dan fisik tadi. Kemudian, ada yang penasaran nggak? Kira-kira aku berhasil menyelesaikan tulisan 1 jamku yang 7.000 kata ini, atau aku malah mengubah targetku? Tapi itulah hidup. Semua bisa berubah dari apa yang kita rencanakan. Tiba-tiba aku ingin tes bikin konten yang tadi aku katakan, yaitu analisa 2 kata atau lebih dari sebuah buku. Langsung kita mulai ya. Jadi aku barusan membaca 1 halaman buku yang menarik untuk dianalisis. Itu adalah kata ini, mahir berbicara pada diri sendiri. Mari kita analisis kata ini, oke? Jadi kata-kata ini itu tidak memiliki minat dalam jiwaku, ya kan? Padahal kata-katanya wow gitu ya, kata-katanya wow, tapi aku nggak ada minat gitu, nggak tertarik. Kok bisa ya? Jadi bagaimana cara aku harus mengubah kata-kata ini agar memunculkan minat dalam diriku? Misalnya dia bisa memotivasi diriku. Jadi contohnya, atau ini contohnya, aku termotivasi loh dengan kata-kata itu. Itu contoh mahir berbicara pada diri sendiri.
Oke, Nisa, aku malas nyuci baju. Contoh, kamu mahir berbicara pada diri sendiri. Aku semangat banget loh nyuci baju. Dah, cukup itu aja. Nggak usah mikir apa-apa lagi. Tanam aja terus di benakmu begitu. Nggak usah mikir apa-apa lagi pokoknya. Berarti triknya ialah ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginanmu, berikan saja contoh. Contoh apa? Contoh bagaimana kamu mahir berbicara pada diri sendiri. Hanya berikan contoh. Oke. Jadi tahu nggak apa kata-kata pentingnya dan apa hasil analisis yang kudapatkan? Apa hanya sebatas memberi contoh? Ya, hanya sebatas itu. Tugasmu hanya sebatas memberi contoh ketika kamu down. Ya, contoh. Contoh seperti tadi. Aduh, malas banget nyuci. Coba berikan contoh kamu mahir berbicara pada dirimu sendiri. Aku semangat banget loh nyuci. Dah, sebatas itu saja. Selesai. Simpan saja kata-kata itu terus di otakmu. Ya, contoh itu simpan saja terus contoh itu di otakmu. Jadi semoga teman-teman yang ingin menerapkan bisa berhasil. Oke. Berarti prosedur aku kerja untuk membuat konten analisis, pertama itu aku akan ambil bahan dari buku, lalu aku cek si GPT-nya, minta 3 kutipan untuk dianalisis. Setelah kan itu jadi lebih cepat untuk mendapatkan gambaran besar, ya kan. Lalu aku juga harus membaca ulang kalimat yang aku minta analisis tadi sama si chat GPT. Kemudian aku harus menentukan 3 kata yang menggeliti hatiku. Contoh tadi yang menggeliti hati adalah kata mahir berbicara. Kenapa menggeliti? Karena aneh aja, kata-kata itu harusnya kan bernilai besar untuk peningkatan motivasi, ya kan? Tapi tidak di akunnya. Jadi ya perlu dianalisis, perlu diulas, ya kan? Aku ulas lah istilahnya. Menjadi kata versi aku yang membuat bersemangat atau termotivasi. Oke, analisis 2 kata dari buku sudah kulakukan. Selanjutnya tinggal bagaimana mahir SEO, ya kan, seperti yang aku sampaikan tadi, itu yang terpikirkan untuk aku sampaikan di video ini. Baiklah, untuk mahir SEO, ya, SEO YouTube ya. Aku sudah coba cari informasi. Yang penting itu adalah judul dulu deh, harus benar-benar menarik ya, benar-benar menarik. Jadi kumpulkan beberapa judul yang menarik. Ya, kamu bisa tanya sama chat GPT dong, minta dia buatkan beberapa judul, lalu kamu ubah deh versi kamu, ya. Tapi walaupun kamu mendapatkan judul itu dari chat GPT, kamu harus analisa lagi, harus lihat dengan jeli, ya kan, apakah ini menarik, sangat menarik, kamu ubah versikan kamu, karena kamu yang pastinya yang lebih tahu gimana agar judul itu menarik, kamu yang paling tahu. Selain itu aku juga baru nemu bahwa dari judul-judul buatan ChatGPT itu kamu itu jadi ada ide buat konten-konten ke depannya. Soalnya kan tadi waktu aku nanya ke ChatGPT menggunakan transkripsi buku kataku, ya kan ada yang aku rekam ini kan 1000 kata ini, aku kirim tulisan ini ke ChatGPT dan minta diberikan judul sama ChatGPT. Banyak judul yang diberikan. Berarti semua judul itu sudah bisa aku bikin konten, soalnya kan hasil transkripku sendiri, wawasanku sendiri, bahasaku sendiri lagi, ya kan. Mudah dong harusnya. Seru nggak? Jadi selanjutnya aku juga ingin menyampaikan bahwa sekarang aku sudah 1700 kata loh. Kayaknya kalau rekam suara lagi jadi durasi 40 menit loh, tinggal 20 menit lagi, berarti tinggal sekali ngetik lagi, sekali ngerekaman lagi. Asyik nggak? Kebayang ya, bisa berarti udah bisa 1700 kata. Enak loh rekaman suara dari transkrip buatan kita sendiri. Coba deh teman-teman tes. Mungkin bagi teman-teman yang suka nulis ya, tergantung versi orang. Kenapa seru? Karena ya saat kita ngerekam diam-diam di kamar sendiri, ya sambil refreshing gitu rasanya.
Oke, selanjutnya apalagi harus kuceritakan ya. Pokoknya yang kepikiran semalam udah aku sampaikan semua. Selanjutnya apa ya? Setelah merekam, ternyata tadi baru 30 menit hasil rekamanku dari semua tulisanku. Baiklah, kita lanjut. Aku akan nekat untuk buat target lagi, yaitu nulis untuk beberapa kata agar bisa mendapatkan 10 menit berikutnya. Oke, kita lihat habis itu ada dapat 10 menit enggak. Ini aku bacakan kata-kata yang telah aku tuliskan ini. Aku ingin membagikan pengalaman selama aku bereksplor di YouTube ya, agar aku bisa monetisasi. Maaf ya, kadang menggunakan bahasa aku atau saya, entahlah ya, tergantung mood. Tapi sampai sekarang itu jujur saya belum berhasil memonetisasikan akun YouTube saya, padahal sudah 4.000 jam tayang dan sudah 5 kali ajukan monetisasi. Malunya, tapi masih juga gagal. Sebenarnya mungkin ini karena yang ku upload adalah cuplikan-cuplikan drama Korea yang harusnya itu mengandung hak cipta, mengandung copyright. Jadi kalau teman-teman yang belum monetisasi YouTube, sebaiknya jangan mengupload konten yang konten tersebut kita ragukan dia mengandung hak cipta atau tidak. Contohnya seperti cuplikan drama Korea ini. Buatlah konten original. Makanya orang sering bilang buat aja konten original walaupun orang nonton sedikit, ya kan? Buat aja. Dan saran dari saya, buat beberapa video, karena belum monetisasi nggak usah banyak dulu, ya kan? Buat beberapa video, tapi kamu fokus dengan beberapa video tersebut, minimal 4 video lah, dan coba buat yang durasinya itu panjang. Lalu kamu fokuskan gimana cara 4 video itu kamu optimalkan SEO YouTube-nya, ya kan? Harus banyak view, harus bisa mendapatkan banyak jam tayang dari 4 video itu. Jadi buat sebagus mungkin, semenarik mungkin, seoptimal mungkin SEO YouTube-nya. Jadi banyak loh sekarang tersedia jasa untuk mengoptimalkan SEO YouTube kita. Di Shopee pun ada jasanya, nggak mahal, 15.000 kayaknya. Jadi cukup itu saja yang harus teman-teman lakukan jika ingin berhasil di YouTube ya. Coba dilakukan, saya juga akan coba melakukan dan akan share pengalaman saya di kemudian hari. Jujur nyesal baru sadar sekarang. Jadi teman-teman yang belum memulai, semoga ini bisa menjadi pengalaman, ya kan, dari pengalamanku ini bisa menjadi pelajaran, bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang ingin jadi YouTube, yang berharap jadi YouTuber. Sekarang aku benar-benar bertekad, jadi harus bisa bikin video 1 jam, nggak boleh kurang dari 1 jam ya, sedetik pun, ya kan, harus 1 jam lebih dikit lah gitu. Jadi aku ingin bikin 4 video yang durasinya itu 1 jam. Ya temanya ya aku share apapun yang terbesit di pikiranku, yaitulah pengetahuan yang kupunya dan siap untuk kubagikan. Nanti setelah jadi tulisan yang panjang, aku minta deh si Chat GPT untuk menentukan beberapa judul yang menarik dari transkrip panjangku ini. Setelah ku pilih judul yang paling menarik, lalu ku minta kembali si Chat GPT untuk tulis ulang transkripnya sesuai judul tersebut dan masih berhubungan dengan transkrip yang aku buat. Mudah kan? Selanjutnya, aku ingin membagikan trik langsing ya. Kita beralih ke trik langsing dari sebuah buku. Buku ini sudah lama aku baca dan benar-benar menarik. Mungkin inilah saatnya untuk aku bagikan. Tapi sampai sekarang triknya itu masih susah untuk kuterapkan. Jadi mari kita mencoba menerapkannya bersama-sama. Triknya bagus banget loh. Jadi kata-kata dari bukunya begini. Anda harus selalu mengkonsumsi buah di saat perut Anda kosong. Dan masalahnya kapan perut kita kosong, ya kan?
Ayo, yang makan terus menerus, kira-kira kapan perutnya kosong? Karena ketika kita mengkonsumsi buah tersebut saat perut kosong, itulah saat tubuh kita bisa menggunakan nutrisi dari buah tersebut dengan sangat baik. Kata-kata tersebut ingin aku analisis nih. Ya, maaf, ada kata-kata ingin aku analisis, kata-kata yang panjang. Ini kata-katanya seperti ini. Pahamilah cara kerja tubuh Anda, hormatilah dan rawatlah, maka tubuh Anda akan merawat Anda. Keren kan kata-katanya? Tapi seperti biasa, saat ini kata-kata tersebut tidak menggelitik hati dan benakku. Nggak tahu benak teman-teman ya, semoga langsung tergelitik. Otakku nggak nangkep itu kata-katanya. Kemudian dikatakan lagi begini, kita harus belajar juga cara menjalankan tubuh kita. Selama ini kan yang kita tahu kan gimana cara menjalankan otak kita sendiri ya kan, agar apalah nggak tahu lah. Tapi sekarang tubuh kita juga harus kita pelajari cara kerjanya. Alhamdulillahnya buku ini tidak membuat kita bingung dengan kata-katanya saja, tapi ia memberi penjelasan agar kita belajar secara lebih mendalam cara kerja tubuh kita. Dan poin penting yang pertama ialah tentang bernafas. Ternyata bernafas itu tidak hanya bermanfaat dalam mengendalikan aliran oksigen ke dalam sel tubuh, tapi bernafas juga mengendalikan aliran cairan limfa loh. Pasti nggak tahu kan, selama ini kita nggak open pun sama si limfa ini. Dan poin yang kedua yang gak kalah pentingnya, setiap sel di dalam tubuh kita ini dikelilingi oleh limfa. Dan jumlahnya itu 4 kali lebih banyak dibandingkan darah di dalam tubuh kita. Ya, si limfa lagi ini poinnya. Yang selama ini kita cuek aja gitu. Berarti karena kita ingin mendalami cara kerja tubuh kita, berarti yang harus kita dalami dulu terlebih dahulu adalah cara kerja sistem limfa ini, karena dia jumlahnya lebih banyak, ya kan? Fungsinya lebih penting, gak kalah penting di fungsinya dalam tubuh kita untuk membuang racun, ya kan? Baiklah, lanjut ke poin ketiga. Ternyata darah yang kita tahu dia membawa oksigen dan nutrisi ke pembuluh darah kapiler, di mana di pembuluh darah kapiler ini, di dalam pembuluh darah kapiler inilah tempat oksigen dan nutrisi itu kemudian menyebar ke dalam cairan di sekeliling sel kita, yakni limfa. Dan kita harus tahu bahwa sel kita memiliki kepintaran tersendiri dalam menarik apa yang mereka butuhkan dan membuang apa yang beracun. Namun, dan berarti sel mati, protein darah, dan juga bahan beracun tadi harus dibuangnya itu di sistem limfa. Dan ternyata cara sistem limfa diaktifkan itu adalah dengan bernafas panjang. Sistem limfa lah satu-satunya cara untuk membuang bahan beracun yang banyak dan cairan yang berlebihan yang membatasi jumlah oksigen. Karena kita seharusnya membutuhkan oksigen kan. Tapi jikalau tubuh kita dipenuhi oleh bahan beracun dan cairan yang membatasi jumlah oksigen, apa yang terjadi? Jadi itu semua harus dibuang yang berlebihan, yang beracun. Lalu poin-poin penting yang keempatnya adalah aliran darah kita itu memiliki pompa, ya kan, jantung kita. Tapi sistem limfa tidak memiliki pompa itu. Ya satu-satunya cara sistem limfa bergerak seperti dikatakan tadi, yaitu dengan bernafas panjang dan gerakan otot. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah memahami cara kerja tubuh kita? Yakni menarik nafas panjang dan menghasilkan gerakan yang akan merangsang sistem limfa tersebut. Cara yang paling efektif untuk merangsang pembersihan cairan limfa adalah dengan bernafas panjang melalui perut. Diingat ya, sudah paham? Jikalau olahraga yang membuat kita sering bernafas panjang itu mempercepat proses pembuangan menjadi 15 kali lebih cepat. Oke, jadi olahraga ya
membuat kita bernafas panjang loh, dan mempercepat proses pembuangan zat-zat yang tidak berguna tadi 15 kali lebih cepat. Ya, bukan 1,5 loh, 15 kali lebih cepat. Apakah dengan mengetahui ini kita masih malas olahraga? No. Ingat aja kata-kata ini ya. Kamu semangat banget olahraga. Ingat aja itu kata-katanya. Oke? Tapi olahraga juga harus sewajarnya. Ingat dan lihat kemampuan tubuh. Sama seperti kemampuan kita nyuci baju kita sendiri. Ya kan gak setiap hari sanggup nyuci baju banyak, ya kan? 2 hari sekali maksimal. Gitu juga olahraga. Konsisten dan rutin 2 hari sekali misalnya. Karena tubuh butuh waktu untuk memperbaiki sel dan hal-hal lain karena efek olahraga tersebut. Oke, setelah kita mengetahui hal-hal tadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi dikatakan di sini ada dibahas tentang yoga sedikit, di mana olahraga yoga ini populer karena dia memusatkan pada bernafas sehat. Tapi intinya kayaknya bukan di situ, ya kan? Itu untuk jadi pertimbangan teman-teman agar mulai menyukai olahraga yoga. Kemudian di sini ada kata-kata unik juga nih. Dikatakan bahwa kualitas kesehatan Anda sebenarnya adalah kualitas hidup sel Anda. Dan cara meningkatkan kualitas hidup sel kita adalah dengan memberinya oksigen. Itu menjadi prioritas nomor 1 yang bisa kita lakukan dengan cara bernafas efektif. Jadi, bernafas pun ada istilah efektifnya, ya kan? Bukan kerja aja yang efektif. Bernafas juga harus efektif. Lalu apakah cara efektif untuk bernafas tersebut? Ada yang penasaran? Yakni dengan bernafas, rasionya seperti ini. Tarik nafas sebanyak 1 hitungan. Tahan nafas sebanyak 4 hitungan. Dan hembuskan nafas sebanyak 2 hitungan. Artinya, jika kita menarik nafas selama 4 detik, kita harus menahan nafas menjadi 16 detik dan menghembuskan nafas selama 8 detik. Itu rasionya. Kenapa harus begitu? Ada yang bisa tebak dari yang sudah kita rincikan di atas tadi? Ya, agar kita lebih lama memberi oksigen pada tubuh kita dengan menahan nafas lebih lama, dan kita jadi lebih banyak membuang racun dalam tubuh kita dengan menghembuskan nafas lebih banyak daripada menarik nafas. Itulah makna dari rasio tersebut. Gak sadar, sekarang saya sudah menulis 2.700 kata loh. Wow, menulis dengan ada referensi ternyata jadi lebih cepat. Jadi perlu kuingatkan untuk diriku sendiri ketika ingin menulis, yang kubutuhkan adalah waktu yang tenang, kemudian sticky note di laptop yang bisa floating itu, dan lalu bahan referensi untuk membantuku menulis. Maaf ya, ini lari sedikit pembahasannya, takut nanti terlupakan. Itu saja. Aku nggak sabar, kira-kira berapa menit ya jika aku rekaman suara lagi. Oke, kita lanjut aja. Kita bahas masih mengenai langsing dan sehat. Di sini, di buku ini kita langsung berbicara mengenai olahraga. Dia di sini langsung bahas olahraga. Dan dibilang kita sering mengalami rasa lapar setelah berolahraga. Siapa yang sering mengalaminya? Aku tadi aja, ya kan, habis nyuci baju, aku entah makan apa-apa. Itu makanan besar lagi, ada 3 makanan besar ya aku makan. Sedih ya kan. Padahal nafas yang sehat yang kita peroleh selepas olahraga itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Dikatakan di sini, kita itu disuruh menarik nafas panjang itu sebanyak 10 kali. Seperti rasio yang kita bahas sebelumnya, itu setidaknya 3 kali sehari loh. Jadi harus sering berarti dan banyak. Ya, 10 kali sebanyak 3 kali sehari.
Oke juga nih berarti, berhubung olahraga berat bisa dilakukan tiap hari atau sering-sering, tapi bernafas panjang bisa nih. Oh maaf, ternyata di sini dikatakan juga selain bernafas panjang, em, ya selain bernafas panjang, yakni olahraga aerobik itu bisa dilakukan setiap hari. Oh, ternyata bisa. Misalnya berlari. Berlari itu baik. Berenang sangatlah baik. Wow, udah harus ada kolam renang berarti ya, kata dibilang sangat baik. Disebut juga ada olahraga trampolin. Yang mana olahraga trampolin ini mudah dilakukan dan yang terbaik karena memberikan sedikit tekanan pada tubuh kita. Ya kan? Kadang-kadang kita kalau orang gemuk, misalnya itu olahraga lari, itu berat ya kan, apalagi kalau disuruh olahraga 1 jam, berat rasanya. Tapi olahraga trampolin ini hanya memberikan sedikit tekanan pada tubuh. Jadi kamu sudah bisa coba mulai mempelajari mengenai olahraga trampolin. Ketika olahraga trampolin ini bisa kita lakukan selama 3 menit tanpa merasa sakit, tegang, dan kelelahan. Wow, kita bisa berolahraga 3 menit dan itu tanpa merasa sakit, tegang, dan kelelahan jikalau kita mempelajari olahraga trampolin ini. Oke, baiklah. Ke depan kita akan mendalami mengenai cara bermain trampolin dari beberapa referensi. Ditunggu ya pembahasan tentang itu. Kemudian ada pembahasan yang mantap juga ini. Katanya untuk membersihkan tubuh, kan kita sering dengar untuk membersihkan tubuh itu dengan minum 12 gelas air sehari. Katanya lagi, membersihkan tubuh, kita membersihkan tubuh dikatakan dengan 12 gelas sehari itu sama juga dengan menenggelamkan lagi dengan air. Jadi mana bisa cara membersihkan tubuh dengan menggelamkannya lagi ke dalam dengan air. Ya juga sih kalau dipikir-pikir, apalagi air kita itu kan belum tentu baik, ya kan, higienis. Selanjutnya lagi dikatakan jumlah air yang kita minum itu sebenarnya harus ditentukan oleh rasa haus kita. Itu saya setuju. Saya heran saja kan lihat orang yang bisa minum banyak banget, ya kan. Saya untuk habisin 1 gelas aja tuh berat kan, berarti tergantung orang ya kan, mana bisa 12 gram sehari dengan air kita yang enggak jelas ya kan bersih apa enggak. Jadi disarankan di sini membersihkan tubuh itu dengan konsumsi makanan yang kaya air. Apakah itu makanan kaya air? Nanti kita lihat. Dan apakah iya makanan kaya air itu bisa membersihkan tubuh? Oke, di sini dikatakan hanya ada 3 makanan yang kaya air. Pertama buah, kedua sayur, ketiga toge. Dan kenapa harus makan makanan yang kaya air? Karena makanan kita itu harusnya makanan yang terus mendukung tubuh kita dalam melakukan proses pembersihan. Dan itu bisa dilakukan oleh makanan yang kaya air. Alasan kita disuruh batasi konsumsi makanan itu bukan hanya agar kita tidak gemuk, tapi dengan membatasi konsumsi makanan itu menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membebaskan aliran darah dan tubuh kita dari kotoran atau racun yang berbahaya. Jadi ada 3 pilihan di sini, ya kan, diberikan. Pertama itu batasi konsumsi makan, atau pilih makanan yang tidak menghalangi pembersihan tubuh, ya kan, atau sediakan cukup banyak air untuk membantu pencairan atau pembuangan kotoran. Kemudian dibilang sini air adalah pelarut terbaik yang pernah ada. Wow, jadi katanya air menenggelamkan dengan air bukanlah caranya. Air tidak higienis. Tapi di sini air ada pelarut terbaik yang pernah ada. Bingung juga ya kan. Berarti air kan oke berarti ya. Oh, di sini maksudnya begini. Jadi maksudnya poin pertama itu adalah air oke berarti, ya kan?
Oke, untuk apa? Membersihkan tubuh. Oke. Poin yang kedua adalah makanan kaya air lebih-lebih lagi. Oke. Itu poinnya. Ya kan, karena bisa membersihkan tubuh. Lebih bagus lagi. Jadi pertanyaannya, berapa persen makanan kita yang mengandung air? Ayo, berapa persen? Rata-rata banyak menjawab 15%. Itu artinya bahaya katanya. Ini sama juga dengan bunuh diri. Kemudian ada yang lebih menarik lagi nih. Coba jawab, siapa yang lebih lama hidup di bumi? Herbivora atau karnivora? Jawabannya adalah herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Seperti gajah, badak, gorila yang hanya mengkonsumsi makanan kaya air. Jadi, mari kita bikin mudah. Hai teman, aku adalah pikiran sehat. Sekarang sudah waktunya kamu makan makanan segar yang kaya air. Apa kamu jawab? Baiklah pikiran sehat, kulaksanakan. Oke, gitu aja. Oke? Apa? Jadi tadi waktunya makan makanan segar yang kaya air. Sekarang dan seterusnya. Oke, kita lanjut mengenai bagaimanakah cara kerja makan makanan yang kaya air tersebut. Kan karena semuanya harus tentu ada cara kerjanya dong. Pertama, mulai dengan konsumsi sayuran setiap kali makan. Oke, berarti waktu kita ingin makan makanan, kita itu harus konsumsi sayuran. Yang kedua itu jadikan buah sebagai cemilan. Itu yang penting dua dulu. Oke, teman-teman tarik nafas panjang seperti yang kita lakukan tadi. Ayo. Ya kan? Oke, sudah berehat sejenak, kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yakni tentang kombinasi makanan. Oke, baiklah. Kan banyak nih yang bahas tentang kombinasi makanan. Kadang pembahasannya itu rumit banget. Padahal intinya adalah ada sebagian makanan yang makanan tersebut tidak boleh dimakan bersamaan dengan makanan lain. Apakah itu? Intinya, jadi cukup itu saja yang harus kita ketahui. Itulah prinsip kombinasi makanan. Ada makanan yang tidak harus dimakan bersamaan. Jadi mudah ya untuk menerapkan prinsip kombinasi makanan ini. Oke, sekarang kita lihat apa yang nggak boleh dimakan bersamaan dengan makanan lain. Ternyata kita tidak boleh menggabungkan karbohidrat dan protein. Pokoknya banyak penjelasannya tentang ini menggunakan enzim inilah, karbo menggunakan enzim inilah, protein menggunakan enzim yang ada asam-asamnya lah. Intinya enzimnya berbeda ya kan. Jadi sifatnya menetralkan. Pokoknya kombinasi makanan tersebut tidak cocok dan akan menghilangkan energi kita. Ya solusinya ingin ngecek apa enggak ya kita coba tes saja. Jadi kita harus konsumsi hanya satu makanan kental setiap kali makan. Apa itu makanan kental? Makanan apapun yang tidak kaya air, ya kan? Jadi kita dikasih solusi bagi yang tidak ingin membatasi makanan kental, ya kan? Yakni dengan cara tidak mengkonsumsinya secara bersamaan, tidak mengkonsumsi karbo dan protein dalam waktu yang bersamaan. Misal, karbohidrat dikonsumsinya saat siang, protein dikonsumsinya saat malam. Misalnya di restoran kita tinggal minta kalau pesan daging panggang ya sama sayuran selada, misalnya pesan kentang apalagi kentang panggang atau kentang goreng ya kentang goreng saja dengan sayuran misalnya gitu. Kayaknya itu tidak sulit ya kan kita lakukan. Jika kita merasa lapar tetap bisa kita habiskan makanan itu ya kan.
Jadi mari menghemat energi kita, tidak hanya kita gunakan untuk pencernaan kita saja dikarenakan kombinasi makanan yang tidak pas, tapi simpanlah energi kita buat pencernaan kita bekerja lebih mudah hanya 3-4 jam. Oke, udah paham ya untuk kombinasi makanan. Ini ada prinsip yang keempat yang lebih seru, yaitu mengenai hukum makan yang terkendali. Wow, apa kita jadi bisa ngontrol makanan gitu? Oke, kita cari tahu ya. Pertama, kita mulai makan. Maaf ya, kita ulangi. Ceritanya nih kita pengen banyak makan, ya kan? Dan pengen tahu gimana caranya. Ya harus belajar ya kan? Caranya itu adalah makan sedikit saja. Kenapa itu caranya? Padahal kita kan pengen makan banyak, kok disuruh makan sedikit? Karena dengan cara makan yang sedikit, kita bisa bertahan cukup lama untuk makan banyak. Artinya apa? Hidup lebih lama. Berarti intinya ada yang kita kurangi. Entah itu protein, entah itu karbohidrat, atau bisa pilih kurangi konsumsi makanan kita sebanyak 60%. Jadi, kurangi makanan, maka hidup lebih panjang. Lalu kita lanjut terus ke prinsip selanjutnya, yakni prinsip konsumsi buah-buahan. Katanya buah adalah makanan yang paling sempurna. Ternyata begitu. Jadi kenapa kita masih untuk belanja buah? Karena buah itu mahal, ya kan? Padahal dia adalah makanan yang paling sempurna. Kenapa? Karena buah membutuhkan sedikit energi ketika kita memproses buah tersebut. Tapi kita mendapatkan banyak energi dari memakan buah. Paling banyak energi yang kita dapatkan dengan memakan buah. Lalu, jika kita adalah seorang pemikir dan butuh gula untuk berkonsentrasi, buahlah yang paling banyak memiliki fruktosa yang bisa diubah menjadi glukosa. Saya ulangi lagi. Jadi yang kita butuhkan adalah buah. Karena dia makanan sempurna seperti tadi, dia menyediakan fruktosa paling banyak, dia memberikan energi paling banyak, ya kan, dan dia makanan yang paling banyak air. Oke. Selanjutnya, kita ulangi lagi pengetahuan tentang buah tadi. Kalau buah itu harus dimakan ketika apa? Ketika perut dalam keadaan kosong. Itulah cara terbaik untuk tubuh kita mencerna, mengambil nutrisi buah itu. Dan lebih bagus lagi jika buahnya kita buat jus buah, karena jus jadi membuat tubuh mencernanya lebih cepat, sehingga kita bisa cepat makan makanan lain 15 menit setelah minum jus. Jadi konsumsilah buah segar atau jus buah atau sayuran hingga jam 12 siang setiap harinya. Semakin lama kamu konsumsi jus buah atau sayuran, semakin lebih baik tubuh untuk membersihkan diri. Jadi, apa selanjutnya? Mari kita belanja buah untuk 10 hari ke depan dan membuktikan prinsip ini. Apakah teman-teman siap? Siap dong.